Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Nudifo Maima dengan NIM 2011-020-3002, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Jember. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Ghafi Dwi Setiawan selaku dosen pengampu sistem peradilan di Indonesia. Bahasa Inggris dengan istilah judiciary dan dalam bahasa Belanda Rechtspraak, maksudnya dari dua istilah tersebut bahwasanya peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam istilah bahasa Arab juga disebut dengan istilah qadha, yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, serta mendamaikan. Dalam pengertian dari istilah bahasa Inggris dan bahasa Belanda tadi, menunjukkan pada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum. Sedangkan pengadilan sendiri ditunjukkan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi, pengadilan bukanlah satu-satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Menurut R. Subakti dan R. Jitrosudibyo, peradilan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan menurut Syahran Basa, peradilan adalah sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum. Beliau juga menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materi secara prosedural yang ditetapkan hukum formal. Peradilan umum meliputi pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Pengadilan tinggi berkedudukan di wilayah provinsi, sedangkan pengadilan negeri berkedudukan di kabupaten atau kota. Pengadilan tinggi juga disebut pengadilan tingkat pertama dan terakhir, mengenai sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya. Pengadilan negeri juga disebut dengan pengadilan khusus, misalnya Pengadilan Hubungan Industri (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan, dan Pengadilan Anak. Selanjutnya saya akan membahas fungsi peradilan umum. Seperti yang terlihat di dalam PPT ini, fungsi peradilan umum dibagi menjadi 6. Yang pertama, menyiapkan rumusan kebijakan. Fungsi peradilan umum Peradilan umum berfungsi sebagai lembaga yang menyiapkan rumusan kebijakan, mulai dari rumusan kebijakan bidang pembinaan tenaga teknis sampai peranata dan tata laksana peradilan umum, yang dimana peradilan umum merupakan subbagian dari Mahkamah Agung. Rumusan-rumusan ini juga dipakai sebagai acuan utama dalam melakukan kegiatan atau menyelesaikan suatu masalah sesuai undang-undang yang diberlakukan. Rumusan ini juga berlaku pada lembaga yang ada di dalam lingkup peradilan umum. Fungsi yang kedua dari peradilan umum yaitu pembinaan secara teknis dan evaluasi. Peradilan umum berfungsi sebagai pembina teknis dan melakukan proses evaluasi. Mereka memberikan pembinaan khusus tentang tugas-tugas yang harus dilakukan dan tata cara pengerjaannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Fungsi lainnya buat melakukan evaluasi kalau ada hal yang terjadi di luar ketentuan. Evaluasi bertujuan buat memperbaiki sistem atau rumusan yang sudah ada supaya bisa bekerja secara maksimal. Jadi, mereka yang mempunyai hak buat memutuskan langkah berikutnya bisa dengan berdiskusi dengan Mahkamah Agung. Baik, selanjutnya fungsi yang ketiga dari peradilan umum.
Fungsi yang ketiga yaitu melaksanakan administrasi Direktorat Jenderal. Sebagai subunit dari Mahkamah Agung, Peradilan Umum berfungsi buat melaksanakan administrasi Direktorat Jenderal. Artinya peradilan umum mempunyai hak buat melaksanakan kebutuhan administrasi, dari administrasi persidangan, administrasi perkara, proses administrasi penyelesaian perkara, sampai administrasi pelayanan di peradilan umum. Dalam hal ini, peradilan umum diharuskan menyempurnakan sistem yang sudah ada. Dalam menyempurnakan sistem, mereka tidak boleh dipengaruhi baik dari dalam ataupun luar lingkup badan peradilan umum. Baik, fungsi yang keempat dari peradilan umum yaitu merumuskan standar prosedur. Fungsi peradilan umum lainnya merumuskan standar prosedur yang harus dilakukan sesuai dengan undang-undang yang sudah berlaku di Indonesia. Jelas ruang lingkupnya dalam Mahkamah Agung dan seluruh pengadilan yang ada di lingkungan peradilan umum. Peradilan umum juga merumuskan kriteria dan standar prosedur dalam bidang pembinaan secara teknis dan seluruh subpengadilan yang ada dalam lingkungan peradilan umum. Fungsi yang kelima dari peradilan umum yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan masalah. Peradilan umum berfungsi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan masalah pada tindak pidana dan perdata buat rakyat yang mencari keadilan umum. Mereka membutuhkan dokumen-dokumen penting yang harus dilaporkan oleh perseorangan. Mereka memutuskan sesuatu sesuai dengan hasil analisa dan bukti-bukti terkait dalam lingkup mulai dari wilayah kota atau bagian kabupaten sampai ke tingkat provinsi. Selanjutnya, perumusan standar norma. Peradilan umum berfungsi sebagai merumuskan standar norma-norma hukum yang harus ditaati di pemerintahan dengan hukumnya. Apabila norma-norma itu dilanggar sesuai dengan ketentuan undang-undang, mereka juga bertanggung jawab atas peranata dan tata laksana terhadap lembaga hukum yang menjalankan atau mengawasi tindakan pelanggaran norma dalam lingkup peradilan umum. Baik, saya melanjutkan membahas tentang wewenang peradilan umum. Yang pertama, peradilan banding. Peradilan pertama yaitu peradilan umum mempunyai wewenang buat memutuskan peradilan banding melalui peradilan tinggi. Yang kedua, peradilan tingkat pertama dan terakhir mempunyai wewenang buat mengadili di tingkat pertama dan terakhir, juga buat mengadili antara peradilan negeri yang ada di daerah hukumnya masing-masing. Wewenang yang ketiga yaitu memberikan informasi detail hukum. Peradilan umum mempunyai wewenang buat memberikan keterangan lebih lanjut dari kasus yang mereka tangani. Wewenang yang keempat yaitu mereka juga mempunyai wewenang buat mempertimbangkan sesuatu dan menjadi penasehat hukum terhadap sesuatu instansi pemerintah apabila diperlukan. Tugas-tugas peradilan umum dibagi menjadi beberapa, yaitu seperti ketua, wakil ketua, hakim, panitera atau sekretaris, wakil panitera, wakil sekretaris, dan jurusita. Baik, saya akan menjelaskan tugas dari ketua. Tugas dari ketua selaku hakim pengadilan, pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan masalah. Ketua juga mengatur pembagian tugas para hakim.
Yang kedua, tugas wakil ketua pengadilan. Pejabat melakukan tugas kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan masalah perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Tugas hakim pengadilan sama dengan tugas wakil ketua. Yang selanjutnya saya menjelaskan tentang tugas panitera pengadilan. Tugasnya menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas wakil panitera muda dan panitera pengganti. Selanjutnya tugas panitera muda dan panitera pengganti, yaitu tugasnya membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan. Yang terakhir yaitu tugas dari jurusita, yaitu melakukan semua pemerintah yang diberikan oleh hakim ketua majelis. Terus menyampaikan pengumuman, teguran-teguran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan pengadilan. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Kesimpulannya, peradilan umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi sebagian rakyat, yang dimana rakyat yang mencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum juga bisa disebut dengan peradilan sipil. Peradilan umum juga meliputi pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Quote dari saya, berproseslah karena sesuatu yang berproses itu akan lebih indah nantinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.